Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udi dalam channel Game Udi. Asiknya belajar TBS. Materi hari ini adalah operasi matriks ya. Oke, operasi himpunan pada diagram Venn sudah saya buatkan video pada video sebelumnya. Kemudian ada lagi tentang deret. Deret juga sudah Kim UD buatkan untuk teman-teman pejuang UTBK 2023. Kenapa? Karena materi yang diujikan hanyalah TPS ya. Jadi TKA Saintek maupun TKA Soshum tidak diujikan untuk tahun ini. Sehingga teman-teman harus mulai dari sekarang belajar tentang materi TPS. TPS nanti ada 4 ya. Ada potensi kognitif, ada penalaran matematika, ada literasi dalam bahasa Indonesia, serta literasi dalam bahasa Inggris. Untuk operasi matrik ini adalah termasuk potensi kognitif ya. Teman-teman harus paham tentang apa itu matriks, apa itu transpose, apa itu operasi hitung pada matrik, penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik, dan juga determinan serta inverse dari matrik tersebut. Ini harus paham. Ini sudah saya buatkan contoh soalnya. Nanti kita coba untuk kita bahas bersama 2 contoh soal. Sebelumnya, Kim UD akan membahas konsep dasarnya tentang matrik tersebut. Oke, sebelum saya bahas materinya, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, kita mulai konsep dasarnya tentang matrik. Ya, apa sih matrik itu? Ini harus paham dulu. Saya tulis di sini, yaitu adalah definisi matrik. Oke, apa definisi dari matriks ya? Matrik ini ternyata ya, matriks ini adalah kumpulan bilangan ya, jadi ada kumpulan suatu bilangan atau bisa saya sebut dengan namanya variabel yang disusun dalam baris dan kolom. Yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi nanti ada baris berapa, kolom berapa gitu. Itulah yang kita definisikan dengan namanya matriks. Oke. Setelah kita paham matriks, langkah berikutnya teman-teman harus paham tentang ordo matriks. Ordo dari matriks itu. Oke. Ordo dari matriks itu apa? Yaitu ukuran matriks. Jadi ordo itu adalah ukuran dari matriks tersebut. Ukuran matrik itu dapat dinyatakan dengan apa? Yaitu ukurannya dapat dinyatakan dengan banyaknya baris dan kolom. Banyaknya baris dan dengan banyaknya kolom. Misalkan ada ordo 3 kali 2, misalkan gitu. Atau, ya, misal, ordo 3 kali 2. Ini artinya apa? Berarti teman-teman harus membuat barisnya itu ada 3, kolomnya ada 2. Itu maksudnya. Nah, kalau saya buatkan, berarti anggaplah seperti ini. Jadi nanti barisnya itu ada 3, ya. Kemudian kolomnya ada 2. Misalkan ini saya tulis A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, misalkan ini ya. Berarti inilah namanya ordo 3 kali 2. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini harus paham. Ini adalah ordo matriks. Setelah ini paham, ini kalau kita nyebut, A ini posisinya adalah apa? Baris 1, kolom 1. Oke. Baris 1, kolom 1. Yang B ini artinya apa? Yaitu baris 1, kolom 2. Kalau seandainya ada D ini yang ditanyakan, ini artinya apa teman-teman? Yaitu baris 2, kolom 2. Yang ini berarti baris 3, kolom 2.
Oke, semoga paham tentang pengertian dari matriks. Setelah paham, teman-teman harus paham juga tentang operasi hitung pada matriks. Setelah definisi, baru kita pahamkan operasi hitung. Operasi hitung pada matriks ini nanti bisa itu penjumlahan matriks atau pengurangan atau perkalian ya. Jadi operasi hitungnya ini bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Oke, misalkan di sini saya contohkan aja ya. A, B, ya, kemudian ini ada C, D, nanti ada plus min ya. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi ya. Ditambah, dikurangi apa? Misalkan saya tulis ini DEF, DEFG misalkan gitu. Ingat untuk penjumlahan dan pengurangan, ordernya harus sama. Kalau dijumlah atau dikurangi, ordernya sama. Ini order 2 kali 2, ini juga order 2 kali 2. Maka nanti hasilnya, kalau kita jumlah, tinggal kita jumlah elemen yang seletak. Jadi misalkan A ditambah D, atau A dikurangi D, seperti itu. Berarti kalau saya tulis di sini adalah A, karena ini plus minus, saya tulis plus minus D, dia seletak, ya, jangan sampai lupa. Kalau B, berarti nanti B plus minus E, karena dia seletak. Kalau C, berarti ditambah F ya, berarti C plus minus dengan F. Kalau D, berarti D ini plus minus dengan G. Seperti itu teman-teman semua. Jadi ingat syaratnya untuk operasi hitung pada matriks penjumlahan atau pengurangan itu ordonya harus sama. Kemudian yang dijumlah adalah elemen yang seletak. A seletak dengan D, B seletak dengan E, C seletak dengan F, D seletak dengan G. Seperti itu. Jangan sampai A dijumlah dengan E, itu yang salah. Hati-hati. Itu adalah penjumlahan. Kalau perkalian, ada namanya nanti perkalian skalar ya. Perkalian skalar, nah, ini penjumlahan. Misalkan ini ada K, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini kalau dikalikan, maka hasilnya apa? Nah, berarti pengalinya satu-satu. Berarti nanti K kali A, kemudian K kali B, K kali C, kemudian K kali D. Ini namanya untuk perkalian skalar dengan matrik. Gimana kalau nanti perkalian matrik dengan matrik? Ya, nah, ini pertama penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian skalar dengan matrik. Ini sudah saya kasihkan konsepnya. Berikutnya adalah perkalian matrik dengan matrik. Syaratnya matrik dengan matrik perkaliannya banyaknya kolom di matrik pertama itu sama dengan banyaknya baris di matrik kedua. Misalkan saya punya contoh gini aja perkaliannya. Ordernya itu A, ya. A kali, ini ordernya M kali N, dikali B, misalkan. Ordernya sini, ini harus sama yang ini, ya. Berarti ini harus sama. Misalkan ini N dikali P. Hasilnya nanti apa perkaliannya? Perkaliannya nanti hasilnya adalah C. Lah ordernya gimana? Harusnya wajib. Nah, ini kolom ini sama dengan barisnya. Pada perkalian ini harus sama. Kalau nggak sama, maka tidak berlaku perkalian matrik dengan matrik. Hasil akhirnya adalah perkaliannya adalah M dikali P. Berarti nanti saya kalikan M kali P. Inilah order hasil dari perkalian A dengan B. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nanti ada soal perkalian ya. Perkalian nanti kita coba di sini ya langsung. Berarti perkalian order itu syaratnya harus banyaknya kolom di matrik pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Itu syaratnya. Berikutnya ada namanya transpose matriks ya. Ada namanya transpose. Oke. Transpose matrik ini dibalik ya. Misalkan saya punya A, matriknya A itu sama dengan seperti ini.
A, B, C, D, E, F. Ya, kemudian ini saya buat transposnya gimana? Berarti AT. Nah, seperti itu. Oke, A transpos itu maksudnya apa? Berarti yang baris 1 nanti jadi kolom 1, yang baris 2 itu jadi kolom 2. Artinya nanti ini tinggal dibalik aja. Berarti nanti ABC pada baris 1 ini saya jadikan kolom. Berarti sama dengan apa? Yaitu A, B, C. Kemudian DEF pada baris 2 ini saya jadikan kolom pada kolom 2. Berarti nanti jadi apa? D, E, F. Nah, inilah yang namanya transpos. Jadi yang awalnya baris jadi kolom, yang awalnya baris jadi kolom. Nah, seperti itu. Dan ini sering keluar. Dan banyak yang nggak bisa. Nanti contohnya ada di sini kalau nggak salah transpos. Nah, ini transpos ya. Oke, untuk perkalian ini, bagaimana cara mengalihkan nanti pada soal ini. Ada A kali B. Nanti kita bahas pada soal ya. Oke. Kemudian yang nggak kalah pentingnya teman-teman semua pada operasi matrik ini adalah determinan dan inverse. Inverse ya, inverse matrik. Ada inverse matrik dan determinan. Oke. Misalkan saya punya matrik A, saya buat abjad aja ya, supaya gampang. Misalkan ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Oke. Bagaimana cara mencari determinannya? Determinannya si A itu sama dengan apa? Itu sama dengan AD min BC. AD min BC. AD min BC. Nah, untuk mencari inverse-nya, inverse dari matrik A inverse, rumusnya jadi gimana? Yaitu seper determinan A, yaitu AD min BC, kemudian matriknya ini, yang awalnya A, B, C, D ini, maka untuk A dan D ini dibalik posisinya. A di bawah menggantikan D, D ke atas. Berarti nanti ini D, ini A. Kemudian untuk B dan C dikasih min. Berarti ini min B, ini min C. Seperti itu teman-teman semua. Oke. Jadi ingat-ingat tinggal ini dibalik. Yang awalnya A itu akan menggantikan D. Yang D akan menggantikan A. Kemudian untuk B dan C tinggal ngasih tanda min. Min B, min C. Inilah mencari inverse dari A. Inverse matriknya A. Oke, supaya paham, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal ini ya. Nomor 1. Oke, kita jawab ya. Langsung sini. Jawaban atau solusinya untuk soal yang nomor 1. Ini soalnya saya tulis dulu supaya nanti lebih cepat gitu ya. Oke. Jika matrik A, ada matrik A, A1B2 ya, A1B2 dan BA110 dan AB A kali B sama dengan ini 10, A14B, maka A kali B-nya adalah berapa? Berarti kita harus mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti langkah pertama kita harus mengalihkan matrik dengan matrik. Matrik A dikali matrik B. Kita tulis saja langsung aja. Berarti ini sama dengan A 1, B ini 2, kita kalikan dengan A110. Oke. Hasilnya ternyata adalah matriknya ini, yaitu apa? 10, ini A, ini 14, yang ini B. Oke. Ingat, untuk menghitung perkalian matrik, berarti baris 1, kolom 1. Ya, baris 1, kolom 1. Berarti kalau kita kalikan di sini, berarti A kali A, berarti A kuadrat.
ditambah 1 kali 1 berarti 1. Berarti A kuadrat ditambah 1. Ini yang pertama. Kemudian kita kalikan yang ini, ya. Baris 1, kolom kedua. Berarti A kali 1 berarti A. Ditambah 1 kali 0, 0. Berarti hanya A saja, ya. Kemudian yang ini, baris 2 kalikan kolom 1. Berarti baris kedua. B kali A berarti AB. A kali B. 2 ditambah 2 kali 1 berarti ditambah 2. Berikutnya B kali 1 B. Ditambah 2 kali 0 0. Berarti hanya kita tulis seperti ini. Nah, sama dengan hasilnya ini. 10, ini 14, ini A, ini B. Oke. Dari sini maka bisa kita simpulkan teman-teman semua, A sama B sama, berarti hasilnya A kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Kita tulis ini hasilnya, kesimpulannya berarti A kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Nah, seperti itu. Berarti A kuadrat sama dengan, ini pindah ke sana, berarti berapa? 9. Berarti A itu adalah plus minus 3. Oke. Setelah A-nya ketemu plus minus 3, kita masukkan ke persamaan ini. Ya, kita masukkan. Jika A-nya sama dengan plus 3, atau 3 gini ya. Nah, sama dengan 3, berarti rumusnya apa di sini? Maka kita tulis ini, kesimpulan kedua, yaitu A dikali B ditambah 2, itu harus sama dengan 14. A-nya kita masukkan ke sini. Berarti ini 3B sama dengan 14 dikurangi 2 berarti 12. Berarti B ketemu berapa? B ketemu 4. Itu jika A-nya sama dengan 3. Coba sekarang jika A-nya sama dengan min 3. Nah, maka kita masukkan ke sini. Ya. Berarti A. Oke. A kali B ditambah 2 sama dengan 14 ya. Oke. Berarti min 3B sama dengan 12, berarti B ketemu min 4. Oke. Dari sini bisa kita simpulkan perkalian A dan B itu berapa? Nah, berarti A kali B itu sama dengan, kalau A-nya 3 berarti 3 dikali 4. Berarti hasilnya berapa? 12. Atau kalau pakai min 3 berarti dikali min 4. Berarti hasilnya juga sama 12. Maka hasil A kali B ini adalah 12. Seperti itu teman-teman semua. Oke, sangat mudah sekali ya. Oke. Berikutnya kita coba soal nomor 2. Soal nomor 2. Saya tulis sini ya. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 ini ternyata penjumlahan. Kalau yang atas ini perkalian, yang ini penjumlahan ya. Penjumlahan seperti ini. Berarti A ditambah B sama dengan C transpose. Awas, C transpose berarti nanti dibalik ya. Berarti kalau kita tulis ulang di sini, kita tulis lagi yaitu 2X min 2, kemudian X, ini berarti 3Y plus 2, terlihat gini ya. Nah, ini dijumlah, kalau ini dikali, ini dijumlah ya. Nah, hati-hati, berarti ini 9, 3X, ini 8, min 4, sama dengan C transpose. Nah, ini masih C saja, maka kita ubah menjadi C transpose yang awalnya baris jadi kolom. Berarti ini jadi 5, 6. Yang asalnya baris min 8, 7 jadi kolom yang kedua, berarti ini min 8, ini 7. Nah, ini hasilnya C transpose. Nah, setelah ini sudah terbentuk, tinggal kita jumlahkan aja. Ya, berarti ini 2X ditambah 9, penjumlahannya berarti ingat pada seletak ya, seletak. Ini sama ini sama ini. Jangan sampai ini sama 3X, salah ya.
Berarti tinggal kita jumlah aja 2x ditambah 9. 2x ditambah 9. Gitu. Kemudian min 2 ditambah 3x. Min 2 ditambah 3x. X ditambah 8. Gitu. Terakhir adalah 3y ditambah 2 sama min 4 berarti min 2. Nah, seperti ini. Ini sama dengan berapa? 5, ini min 8, ini 6, ini 7. Oke. Cari yang gampang aja ya. Nah, berarti ini kita ambil sama ini boleh. Atau ini sama ini boleh, terserah. Penting kita cari X sama Y-nya. Kalau kita ambil yang ini, berarti kesimpulannya apa nanti? Berarti X, saya tulis di mana? Sini aja ya, ini aja. X plus 8 itu sama dengan 6. Kesimpulannya. Berarti X plus 8 sama dengan 6, berarti X-nya nanti ketemu berapa? X-nya ketemu min 2. Oke. Setelah X-nya ketemu min 2, kita pakai ini untuk mencari Y-nya. Ya. Oke. Atau kita mencari Y-nya pakai ini langsung boleh, yaitu 3Y min 2 sama dengan 7. Berarti 3Y sama dengan min 2 pindah berarti plus 2 berarti 9. Maka Y ketemu berapa? Y ketemu 3. Oh, ternyata X-nya ketemu min 2, Y-nya ketemu 3. Yang diminta apa, teman-teman? X kuadrat plus Y kuadrat. Kita tulis ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan berapa? X-nya tadi ketemu min 2, berarti min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sudah, berarti ini ketemu 4. Ya, ditambah 3 kuadrat adalah 9. 9 tambah 4 berarti ketemu berapa? 13. Inilah jawaban akhir. Berarti ini jawabannya adalah 13. Oke, semoga paham untuk materi operasi matriks ya. Jangan lupa video sebelumnya tentang operasi himpunan pada diagram Venn sudah ada, kemudian macam-macam deret juga ada. Ya, silakan dipelajari untuk persiapan UTBK di tahun 2023. Semoga adik-adik semua pejuang UTBK 2023 mendapatkan kursi di PTN sesuai dengan pilihan masing-masing. Sukses selalu, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.